Pasca serangan ke Bandar Abbas, Garda Revolusi Iran merilis video ancaman ke Amerika Serikat. Ya, respon ini merupakan peringatan serius dari Garda Revolusi Iran terhadap serangan yang dilancarkan. Jika serangan diulangi akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dalam video juga terdapat foto simbol anti-Amerika yang ditempelkan di rudal. Rekaman muncul menunjukkan operasi balasan Iran terhadap serangan di Bandar Abbas. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran klaim tembak jatuh drone Amerika Serikat dan usir jet tempur siluman F-35 Amerika karena menyerang Iran. Namun Amerika berdalih menyerang Iran karena pertahanan diri. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman baku tembak dengan jet tempur F-35 Amerika Serikat dan menembak jatuh drone MQ-9. IRGC mengatakan sebuah jet tempur F-35 terlibat baku tembak pada pukul 3 pagi 25 Mei lalu. IRGC mendeteksi penguncian rudal, mengubah arah dan meninggalkan area tersebut. IRGC juga mengklaim telah menembak jatuh drone pengintai MQ-9 Amerika Serikat pada malam yang sama. Namun, militer Amerika Serikat belum berikan komentar tentang klaim IRGC tersebut. Amerika Serikat mengaku pada Senin lalu mereka melakukan serangan dan berdalih sebagai pertahanan diri di Iran Selatan. Jet tempur siluman F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan silumannya yang bisa menghindari deteksi radar. Hal ini memungkinkan pilot masuk ke wilayah udara lawan tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini memiliki radar canggih dan sistem sensor yang menggabungkan data dari berbagai sumber. F-35 juga dapat membawa 7 ton bom rudal, termasuk bom pintar dan rudal udara ke udara. Konflik panas di Selat Hormuz belum juga mereda. Siapa sebenarnya yang menguasai nadi perdagangan dunia itu? Iran terus menempuh komunikasi dengan negara Oman sebagai negara yang juga berbatasan dengan Selat Hormuz. Lantas bagaimana dengan Amerika Serikat? Kehadiran tentara Amerika Serikat di Selat Hormuz dirasa Iran sebagai ancaman bagi keamanan nasional Republik Islam Iran. Iran akan terus menunjukkan kepada Amerika Serikat dan dunia bahwa mereka mampu mempertahankan keamanan di wilayah mereka sendiri. Sementara itu, pihak Amerika Serikat tetap menganggap bahwa Selat Hormuz adalah perairan internasional hingga tidak ada yang boleh mengendalikannya. دوره پیش رو جمهوری اسلامی ایران تدابیر رو اتخاذ خواهد کرد که با اون اتخاذ اون تدابیر و اجرای اون نسبت به صیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملیش مطمئن بشه و در این چارچوب با کشور ساحلی دیگر تنگه هرمز یعنی عمان در ارتباط هستیم. Ajakan Iran kepada Oman untuk bersama-sama menjaga keamanan di Selat Hormuz yang berbatasan juga dengan negara Oman dan Iran membuat Amerika Serikat seolah tidak terima. AS tidak akan membiarkan Iran ataupun Oman mengendalikan Selat Hormuz. AS bahkan tak segan-segan akan meledakkan Oman jika Oman ikut campur menguasai Selat Hormuz. Strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
Delegasi tingkat tinggi Iran tiba di Doha, Qatar pada Senin waktu setempat untuk membahas penyelesaian konflik Amerika Serikat-Iran. Salah satu hal yang dibahas merupakan kesepakatan dengan AS serta pencairan aset Iran yang dibekukan. Delegasi tingkat tinggi Iran yang dipimpin juru bicara parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, serta Direktur Bank Sentral Iran Abdul Nasir Hemati tiba di Doha, Qatar pada Senin waktu setempat. Dalam agenda di Doha, delegasi Iran dijadwalkan melakukan konsultasi dengan pejabat Qatar mengenai berbagai aspek negosiasi yang berkaitan dengan upaya mengakhiri perang antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel. Topik utama pembicaraan di Qatar merupakan soal pencairan aset Iran yang sebelumnya dibekukan. Dikutip dari kantor berita Iran Tasnim, Washington setuju untuk melepas sebagian aset Iran di luar negeri yang dibekukan karena sanksi internasional. Sebelumnya, proposal penyelesaian yang diusulkan oleh Iran mencakup tuntutan agar Amerika Serikat mencairkan aset Iran di luar negeri senilai 24 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 427,2 triliun rupiah. Dari jumlah itu, setengahnya akan dilepaskan pada tahap pertama dan sisanya di kemudian hari. Sejak awal konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran, jalan negosiasi diwarnai tarik ulur. Berulang kali diwarnai jalan buntu dan juga saling ancam. Tidak hanya saling ancam dan saling serang, Amerika dan Iran bahkan saling blokade perairan. Sejak konflik Timur Tengah berkecamuk di akhir Februari, gencatan senjata tanpa batas juga kerap diwarnai saling serang. Berulang kali saling kirim proposal, negosiasi Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu, berulang kali pula kedua negara saling lempar ancaman. Bahkan pasca Selat Hormuz ditutup oleh Iran, Amerika pun membalas blokade Iran dengan blokade perairan Oman. Strategi Amerika Serikat yang tarik ulur dan hanya lempar ancaman dinilai pelin-pelan oleh Iran. Amerika berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran habis-habisan, namun berakhir Amerika umumkan membatalkan serangan ke Iran. Sejumlah isu menjadi faktor kebuntuan negosiasi, terlebih Iran tetap bersikukuh agar Amerika Serikat membayarkan ganti rugi kerusakan perang, menghapus sanksi minyak Iran, hingga pelepasan aset Iran yang diblokir. Hingga pada akhir pekan, Amerika melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengumumkan kemajuan signifikan atas negosiasi dengan Iran. Nota kesepahaman versi terbaru hampir selesai akan mengakhiri konflik sambil secara bertahap membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade Amerika terhadap pelabuhan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqi menyebut Teheran dalam tahap akhir persiapan nota kesepahaman melalui Pakistan sebagai mediator resmi dan negara-negara regional termasuk Qatar. ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم. Trump juga mengaku telah berdialog dengan para pemimpin negara Teluk serta Turki, Mesir, Yordania, dan Pakistan membahas negosiasi seputar Iran dan nota kesepahaman versi terbaru terkait perdamaian. Sementara itu, para pemimpin di kawasan Timur Tengah mendesak Trump untuk menerima kerangka kerja yang diusulkan Iran agar perdamaian segera tercapai. Amerika Serikat tidak sudi jika Rusia atau China mengambil persediaan uranium yang diperkaya milik Iran. Amerika juga tidak akan melonggarkan sanksi terhadap Iran hanya agar Iran dapat menjual minyak mentahnya ke pasar global.
No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now we're not doing that, and it's not, one thing is not contingent on the other. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pertemuan ini merupakan rangkaian acara kunjungan Prabowo ke Prancis. Ya, kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron di Elysée, Paris, Prancis. Lawatan ini menjadi kunjungan balasan setelah Macron datang ke Indonesia pada Mei 2025 lalu. Selain agenda diplomatik, Indonesia dan Prancis disebut tengah memperkuat kerjasama strategis di bidang pertahanan, energi, teknologi hingga mineral kritis. Hubungan Indonesia dan Prancis dalam beberapa tahun terakhir semakin erat, terutama dalam bidang pertahanan. Sementara itu dalam pertemuannya dengan Presiden Emmanuel Macron, Presiden Prabowo juga mengungkapkan keinginannya agar pelajar di Indonesia mendapatkan pelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah. Tak hanya itu, Prabowo juga sempat menginstruksikan Mendikbud agar siswa juga diajarkan bahasa Portugis. Prabowo menilai langkah ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi perkembangan global. Prabowo melihat saat ini hubungan Indonesia dan Prancis juga berkembang positif, khususnya di bidang pertahanan, sains, dan teknologi. Presiden pun menaruh perhatian besar terhadap penguatan kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Prancis. Prabowo optimistis kemitraan strategis komprehensif atau Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Prancis akan semakin konkret, seimbang, dan memberikan dampak luas di masa mendatang. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan. Kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang, di mana bumi sudah semakin kecil karena sains dan teknologi, perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapapun. Karena itu kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya Comprehensive Strategic Partnership